Jadi Islam itu munculnya di Mekah oleh Nabi Muhammad, didakwahkan. Dengan berjalannya waktu, Islam sampai ke jauh, ke banyak tempat. Islam sampai ke daerah Persia. Nah, Persia itu sudah punya peradaban sebelum Islam datang. Mereka sudah punya imperium besar bersama Romawi Timur. Nah, di Persia itu sudah ada paradigma divine right atau hak ketuhanan. Jadi yang namanya raja itu tidak boleh dipilih, tapi ditunjuk. Raja itu titisan Tuhan, nggak boleh diganti. Kalau kita kan pemilu 5 tahun ganti, mereka nggak boleh. Nanti raja harus menunjuk orang-orang setelahnya sebagai putra mahkota. Di sana sudah ada. Maka ketika Islam sampai ke daerah Persia, daerah Irak dan seterusnya, itu Islamnya muncul Islam yang meyakini bahwa kepemimpinan itu harus ditunjuk dan orang yang menjadi pemimpin itu adalah titisan Tuhan. Nah, maka kalau kita membaca dogma teman-teman atau saudara kita yang Syiah itu, mereka memiliki keyakinan Nabi Muhammad menunjuk Ali sebagai khalifah. Ali menunjuk anaknya Hasan sebagai khalifah. Hasan menunjuk adiknya Husain. Terus sampai imam yang 12 itu. Jadi dalam paradigma Syiah tidak ada kepemimpinan umat itu dipilih, yang ada adalah ditunjuk. Karena mereka sudah punya peradaban itu. Maka Islamnya Islam Syiah itu kayak gitu. Nah, zaman Ali itu sudah ada orang yang memiliki pemikiran nyimpang. Jadi ada sekelompok orang dari daerah Persia itu, mereka beriman, sudah masuk Islam. Lalu mereka bilang, Ali, anta. Ali, engkau adalah Tuhan. Kan Nabi Isa dituhankan juga sama penganut Kristen ya. Ali dianggap Tuhan. Kata Ali, bukan, saya manusia. Saya bukan Tuhan. La, bal anta. Engkau Tuhan, cuma engkau nggak sadar. Banyak orang kalau udah bulat kayak gini ya. Enggak, saya adalah manusia, bukan Tuhan. La, engkau adalah Tuhan, cuma engkau tidak sadar. Nah, Ali ancam, kalau kamu tidak cabut omonganmu, saya hukum kamu dengan hukuman yang berat. Mereka tetap ngotot, enggak, engkau adalah Tuhan, cuma engkau nggak sadar, itu saja. Lalu sama Ali dibakar Pak, mereka dibakar hidup-hidup. Ini disebut Rafidhah, orang Syiah yang ekstrim. Supaya paham ini nggak menyebar lagi. Tapi Ali sudah memperingatkan, kalau kamu nggak nyambut omongan kamu, saya bakar kamu. Enggak apa-apa dibakar juga. Saya menyampaikan kebenaran bahwa engkau adalah Tuhan, cuma engkau nggak sadar. Dibakarlah mereka. Kejam sekali. Nah, hukuman ini sampai beritanya di Madinah. Di Madinah orang-orang sahabat Nabi lalu komentar, salah satunya Ibnu Abbas. Beliau bilang, la tu'adzibu bi'adabillah. Lau kuntu ana mahtaraktuhum fa inni sami'tur Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul la tu'adzibu bi'adabillah. Kalau saya menjadi khalifah seperti Ali, saya tidak akan menghukum mereka dengan cara dibakar. Karena saya pernah mendengar Nabi bersabda, jangan menyiksa dengan siksaan Allah. Menyiksa dengan membakar itu siksaan Allah di akhirat. Kita jangan. Nah, jadi kalau ada hukuman mati, penggal saja. Penggal itu paling cepat mati, Pak. Kalau misalnya pakai kursi listrik, kesian, Pak. Oh, kalau mati, kalau nggak mati, gini-gini aja dia kesian. Kalau pakai racun, kalau lah mati, kalau nggak mati, malah rusak organ dalamnya lalu. Tapi kalau penggal leher, 1 menit juga udah mati. Wah, kejam banget. Lah, hukuman kejam buat kejahatan yang kejam. Kalau kejahatan kecil nggak bakal penggal leher, gitu kira-kira. Dan negara kita masih menganut atau membolehkan hukuman mati. Jadi saya pernah FGD Pak dengan mantan Jaksa Agung Pak Abdurrahman Saleh. Nah, beliau sudah selesai purna, lalu kita ngobrol gitu.
ditanya, Ustadz saya mau nanya nih, saya itu pernah menghukum pelaku bom Bali dengan hukuman mati, tapi saya merasa bersalah. Gimana Pak Ustadz? Saya bilang, Bapak karena tanya saya jawab. Jawaban saya adalah Bapak sudah melakukan tugas. Undang-undang memberikan opsi hukuman mati bagi pelaku kejahatan tertentu, narkoba yang extraordinary itu, terorisme dan seterusnya. Bapak sudah melakukan apa yang diinginkan oleh undang-undang, jadi Bapak nggak salah. Nah, ya kalau gitu alhamdulillah ya. Nanti tinggal sampaikan, kalau memang nanti dianggap salah di akhirat, dia bilang ini undang-undangnya membolehkan dan kejahatan yang layak dihukum mati. Nah jadi hukuman mati ada di Indonesia, hukuman mati juga ada di negara-negara lain gitu. Nah ini Sayyidina Ali pernah melakukan. Lalu Ibnu Abbas bilang, saya tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh Ali, walaupun saya tahu dosanya mereka salahnya besar, karena kita dilarang menyiksa dengan siksaan Allah.